Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Terima kasih atas atensi dan komentar Anda di diskusi pada pertemuan yang ketiga ya, di Tanawu al-Mufradat. Oke. Insya Allah bisa dipahami, oke, banyak yang merasa bisa dipahami. Nah, ada banyak juga yang bertanya tentang boleh nggak tahu buku referensinya. Saya jawab ke Anda, buku referensi saya banyak ya Mas, tetapi semua sudah terolah di pikiran. Jadi saya baca dan terolah di pikiran dan automatically, secara otomatis keluar. Bisa jadi yang saya siapkan di situ nanti ketika saya ngomong juga berubah lagi. Jadi bahasa orang itu sudah mendarah ke saya. Tetapi kalau mau bicara tentang buku referensi yang paling banyak menginspirasi saya adalah buku referensinya Abdurrahim. Nah, siapa namanya? Dr. Abdurrahim siapa? Itu judulnya Durus Al-Lughah Arabiyah. Nah, tetapi dalam kasus Sorof saya mengambil buku Muhyiddin Al-Khatib, Syarhul Quran. Tetapi semua buku Sorof, buku ini, nah, saya jarang pakai buku bahasa Indonesia, yang sering saya pakai adalah buku Arab. Termasuk adalah An-Nahwu Tatbiki, As-Sarf Tatbiki, dan yang lainnya, semua rata-rata bahasa Arab. Dan kalau jenengan mau tanya referensi saya banyak, termasuk Nukhbah, Pak, saya lupa istrinya. Ada beberapa yang dari bahasa Arab ya. Tapi banyak yang sering saya pakai untuk sebagai landasan cara berpikir adalah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu referensi saya dan rata-rata semuanya bahasa Arab. Ya, rata-rata semuanya bahasa Arab. Dan saya banyak pakai buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, baik di balaghahnya termasuk di nahwunya. Nah, nahwunya kalau nggak salah adalah Syarah Ajrumiyah. Nah, itu silahkan nanti Anda baca semuanya. Anda baca semuanya. Termasuk di bab Qatrun Nada, ya, jadi mulakhas Qatrun Nada dan seterusnya. Tapi itu referensinya. Kalau referensi bahasa Indonesia yang saya punya adalah miliknya Ustadz Fakih kalau nggak salah ya. Satu itu aja. Jadi Al-Barki namanya. Nah, itu kalau mau referensi. Tetapi intinya kalau Anda minta saya menyebutkan satu-satu agak sulit. Tetapi intinya itu semua saya baca kemudian ini termasuk buku-buku yang kemudian Arabic gramatik Arab gitu, atau namanya grammar, Arabic grammar yang bahasa Inggris, itu sering saya pakai. Jadi banyak buku yang saya baca ya, jadi sering Anda tanya ini. Tetapi intinya ketika saya ditanya mahasiswa, Ustaz, buku apa yang harus saya baca, saya jawab baca semuanya. Karena semakin Anda banyak membaca dalam satu fokus ilmu, maka Anda akan semakin banyak kemungkinan untuk melihat dari sudut berbeda-beda. Kadang-kala guru Anda yang satu membahasakan dengan satu bahasa, tetapi guru Anda yang lain dia membahasakan dengan bahasa yang lain. Guru Anda yang satu mampu menjelaskan pakai bahasa Indonesia, guru Anda yang satu mampu memberikan contoh. Nah, akumulasi dari pengalaman itu yang menjadikan ini jadinya saya gitu ya. Oke. Yang kedua, disebutkan huruf rata-rata memiliki 3 huruf atau kurang dari 3. Apakah ada huruf yang memiliki 3 huruf atau lebih? Illa. Ada. Tetapi saya bilang rata-rata. Rumus dalam bahasa, kaidah dalam bahasa itu adalah bersifat mayoritas, bukan kepastian. Atau bahasanya adalah dhaniyah, bukan qat'iyah.
Berbeda ketika Anda bicara dalam eksakta. Eksakta itu air ketika dia mendidih, ketika panasnya 100 derajat, maka dia akan mendidih. Apapun posisinya, hanya waktunya akan lama. Ketika air dari es, maka waktunya makin lama ketika air itu sudah hangat duluan. Tetapi durasinya 100 derajat itu dia mendidih. Itu hukum qat'i, kata orang bilang, hukum pasti. Tetapi kalau hukum di dalam ilmu nahwu atau ilmu humaniora, ilmu sosial, itu sifatnya adalah aglabiyah. Aglabiyah itu mayoritas. Artinya selalu di sana berlaku istisnaat atau pengecualian. Banyak kasus seperti itu dan tidak jadi masalah. Tetapi ketika kita bicara dengan hukum dengan tanpa hukum, tentu akan lebih mudah ketika kita belajar dari kaidah. Kan lebih cepat. Loh, ini kok ada kasus, kan kasus pengecualian itu kan tidak banyak. Ya, jadi kasus pengecualian itu kan tidak banyak. Sehingga kemudian di semua kasus kalau namanya pengecualian tidak banyak. Lah kalau jenengan bilang pengecualiannya lebih besar daripada kasusnya, maka ya itu masalah, itu hukum Anda yang masalah. Apa beda fi'il rubai, khumasi, sudasi? Dalam artian fa'ala, tafa'ala, taf'ilan. Ya, rubai itu 4. Dari kata arba'ah. Khumasi itu khomsah, 5. Sudasi itu sadisah. Jadi sadisah itu 6. Nah, berarti rubai itu hurufnya 4. Af'ala, fa'ala, fa'ala itu kan 4. Fa'ala, fa'alif, ain, lam. Khumasi itu hurufnya 5. Contohnya apa? Tafa'ala, infa'ala, terus infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala, dan seterusnya ya. Itu 5. Nah, ini yang mazid ya, saya bicara yang mazid. Karena nanti ada rubai yang mujarad. Rubai memang rubai gitu ya. Bukan karena tambahan, misalnya tarjama itu kan memang rubai. Kemudian sudasi itu hurufnya ada 6. Biasanya cuma 1. Istaf'ala, tambahan alif sinta. Nah, apa fungsinya? Rubai itu kalau saya menyebutnya makna dasarnya, makna pokoknya adalah membuat transitif. Membuat transitif itu artinya menjadikan kata itu punya objek. Misalkan hasuna itu baik, tetapi kalau Anda tambah ahsana itu memperbaiki. Gitu ya. Terus contoh yang lain, koto'a itu putus. Koto'a memutus. Nah, itu membuat kata ini punya objek satu. Tetapi kalau dia sudah punya objek, misalkan alima, alim tu al khaira, itu kan sudah ada objeknya. Maka kalau a'lam tu berarti al khair, a'lam tu kal khair, maka dia butuh 2 objek. Nah, sekarang kalau khumasi gimana? Khumasi itu maknanya adalah makna dasarnya mutawa'ah. Mutawa'ah itu dia terjadi pada diri kita atau terjadi pada subjek kata itu. Misalkan maridtu fadawaitu wa tahassana hali. Oke. Maridtu wa dawaitu ila tabib wa tahassana hali. Wa tahassana hali, hal keadaanku itu dia membaik. Jadi kemarin yang keadaanku menjadi tidak baik, sekarang sudah membaik. Jadi kebaikannya itu sudah memproses dalam diri saya, dalam keadaan saya. Misal contoh yang lain adalah qatta'tu alaqati ma'azamili at-talih fangqata'at bil alaqah. Jadi alaqah itu ketika ada bilang fangqata'at, ketika alaqah itu sudah inqata'at, berarti dia sudah betul-betul terputus.
dia sudah memutus gitu ya. Makanya mutawa'ah itu hampir sama nanti maknanya dengan intransitif. Dia tidak butuh objek. Kalau ingqata'at al-alaqah itu secara otomatis dia terputus itu. Dan dia tidak butuh objek. Yang putus itu apa? Alaqah saja. Dia nggak peduli yang putus dengan siapa, nggak peduli. Yang penting terputuslah itu. Kemudian yang terakhir sudasi itu maknanya biasanya itu minta, meskipun tidak selalu begitu. Kan saya katakan di mana dasarnya. Kalau ada alif sinta itu artinya minta. Contoh istaghfara dari kata ghafara, ghafara menutup, istaghfara minta ditutup, minta menutup. Siapa? Istaghfartullah ala dzunubim saya. Jadi saya minta Allah menutup dosaku. Oke, jadi itu meminta alif sinta, tetapi tidak selalu begitu. Contoh istahsana itu bukan berarti Anda minta baik, tetapi istahsana itu artinya hasuna baik. Jadi selalu di sana ada makna banyak. Nah, makna banyak itu adalah kita bisa sebut al-makna balawi, makna balaghah. Makna balawi itu konteks. Kalau saya sebut sederhananya adalah konteks. Konteksnya apa? Siaknya apa? Tetapi makna dasarnya itu yang kita bisa pelajari. Apakah buku referensi yang dipakai? Saya sudah jawab ya, bukunya banyak. Ya, terserah Anda mau belajar yang mana gitu. Kalau saya tertarik jangan tanya gitu. Saya pakai buku ini yang bingung saya di ini. Ini tolong dijelaskan. Itu lebih senang saya. Daripada kalau jenengan, Ustaz bukunya mana? Bukunya sama dengan yang saya pegang, bisa jadi cara membacanya berbeda. Kalau dulu kalau kita ini mau ribut dengan pedangnya gitu ya. Kalau kita mau perang misalkan itu. Apa pedang yang terbagus? Kita selalu mikir apa buku yang terbagus, bukunya ada cari. Tetapi urusannya sebenarnya bukan hanya pedangnya, tetapi urusannya siapa yang memegang pedang itu gitu. Tangannya tangan siapa? Kalau tangannya tangan yang lihai, buku apapun dia akan cobalah Anda nonton film kungfu dan sebagainya gitu. Itu kalau Anda lihat, jadi senjatanya cuman bambu, tetapi yang memegang adalah ahli. Tangannya tangan ahli ya, dia luar biasa. Tetapi kalau itu pedangnya pedang berbahan meteor gitu ya. Tetapi kalau tangannya tangan yang tidak lihai ya sama aja. Makanya kemudian apapun bukunya silahkan. Tetapi persoalannya bagaimana kemampuan Anda mencerna itu yang harus Anda kembangkan. Lah kapan kemampuan mencerna itu berkembang? Ketika Anda satu semakin membaca banyak, yang kedua Anda tidak mengkapling benar salah duluan sebelum tahu. Kalau Anda sudah mengkapling benar salah sebelum tahu, maka ya biasanya jenengan tidak akan tambah ilmunya gitu ya. Fi'il selasi mujarad dengan humasi dan seterusnya itu apakah beda mana ya seperti fa'ala, istaf'ala, fa'al sudah saya jelaskan ya di atas. Saya merasa seperti belajar ilmu nahwu dasar. Apakah dalam belajarnya diperlukan pemahaman terhadap ilmu nahwu sorof? Ya, Anda harus bedakan kategori ya. Kalau kategori berdasar ilmu itu bahasa Arab bisa dibagi kajiannya dalam kajian nahwu, kajian sorof, kajian balaghah. Itu kalau dilihat dari kajiannya. Tetapi kalau dilihat dari komponen unsurnya, bisa ada unsur huruf, ada unsur kata, dan kemudian ada unsur kalimat. Nah, unsur huruf itu kita pelajari di dalam tajwid biasanya, atau makharij huruf. Kemudian kata itu biasanya kita pelajari dalam mufrodat namanya. Nah, mufrodat ini ya bisa masuk di situ nahwu, bisa masuk di situ balaghah, bisa masuk di situ sorof. Ya karena komponen bahasa Arab ya itu kan gitu loh ya. Kemudian kalau kalimat biasanya nanti tambah di situ satu apa namanya? Ya ada nahwu, ada balaghah. Cuman dominannya biasanya nahwu dan balaghah. Tetapi kalau di kata biasanya sorof dan balaghah. Tidak. Kita akan belajar nahwu dan sorof dengan full tidak. Seperti fi'il madi, mudhari', masdar tidak ya, tidak. Itu hanya istilah saja, istilah yang ada di sana. Tetapi saya tidak akan jelaskan itu karena nanti Anda akan belajar ulang kalau saya jelaskan. Tetapi Anda harus tahu itu. Anda harus tahu istilah itu. Tetapi bukan berarti saya mendefinisikan itu semua, menjelaskan itu tidak. Nah, saya tidak
lakukan itu. Oke? Apakah kita diwajibkan untuk menghafal semua wazan? Bagaimana cara yang lebih efektif? Ya, sebenarnya Anda hafal nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa menggunakan. Jadi rumusnya ini kan bahasa Arab ini kan skill ya. Skill itu kan kemampuan menggunakan, bukan kemampuan mengetahui, bukan kemampuan menghafal. Anda nggak hafal nggak apa-apa, tetapi bisa menggunakan. Nah kalau menghafal itu, kalau saya bisa menggunakan kalau hafal, ya silahkan itu cara Anda kan. Kalau saya nggak begitu. Jadi asal Anda bisa menggunakan selesai. Bagaimana cara yang efektif? Cara yang efektif adalah kalau saya adalah apa? Baca berulang-ulang. Tidak harus dihafal. Baca berulang-ulang dan gunakan dalam kalimat, fahami betul per poinnya. Oke ya, baca berulang-ulang, kemudian fahami betul konsepnya poin per poin. Misalkan kalau Anda fa'ala gitu ya, fa'ala ini apa gitu ya. Kemudian Anda gunakan itu gitu ya. Qara'tu itu dia transitif, hasan tuh maka itu intransitif. Alim tuh bisa transitif, bisa intransitif. Kemudian kalau a'lam tuh dan seterusnya, Anda pahami itu, tidak perlu kemudian Anda hafal. Saya hafal karena dulu saya dipaksa hafal kan. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itu saya hafal itu istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan wa huwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Saya hafal itu. Tetapi hari ini jenengan tak ajarkan tidak pakai itu. Apa? Fa'ala yaf'alu if'al la taf'al fa'lun fa'ilun maf'ulun maf'alun mif'alun. Entah ubah begitu. Kenapa? Biar Anda tidak hanya hafal, karena banyak orang hafal tetapi tidak bisa menggunakan. Saya kasih contoh dulu, ada satu film menarik ya, film kungfu kalau nggak salah. Zhang Wuji kalau Anda pernah nonton itu. Ya, suatu saat si Wuji ini ditanya sama yang Sang Feng itu ya, kakek gurunya itu. Mau diajari ilmu tai chi. Ketika mau diajari ilmu tai chi, ketika ditanya, ya, waktunya adalah terbatas, kemudian ditanya, kamu sudah hafal? Jawabnya si Yang Wuji, saya hafal setengah. Gitu. Ketawalah orang kanan kiri, kemudian diajari satu kali lagi. Kemudian, kamu sudah hafal? Setelah satu kali dipraktekkan satu kali lagi, ditanya si muridnya, kamu sudah hafal? Saya sudah lupa. Semakin ketawa, ini anak yang bodoh. Tetapi setelah itu gurunya tersenyum, dia itu udah kamu silakan bertarung di situ gitu. Ketika tarung gurunya senyum aja, ternyata dia menang. Loh, ternyata lupa kok dia bisa. Iya, karena rumusnya orang belajar skill itu bukan Anda hafal. Semakin Anda hafal, Anda semakin sulit menggunakan. Tetapi ketika Anda tahu dan mampu menggunakannya, maka Anda tidak tahu rumus-rumus itu nggak penting. Yang penting ngomong gitu aja selesai kan. Oke, nanti mungkin tak share ke Anda ya, saya ceramah bahasa Arabnya ya di film ada Al-Aqidah ya. Udaris Al-Aqidah fi al-fasl al-alami fi tarbiyah al-islamiyah. Fi syu'bat tarbiyah al-islamiyah di dirasat al-islamiyah di Jami'ah Muhammadiyah di Surakarta. Di sana saya ngajarkan pakai bahasa Arab. Oke. أتحدث مباشرة باللغة العربية ولا أفكر ولا أخطط ولا شيء لا بل أتحدث بالعربية مباشرة. Baik. Itu ya. Saya kira ini ya, jadi silahkan difahami. Jadi kalau saya tanda tanya harus menghafalkan atau tidak, jawaban saya ya kontekstual, tergantung Anda. Kalau saya ma uhibbu hifdza syai' walakin uhibbu fi'la syai'. Jadi kalau saya nggak suka nyimpen, nggak suka ngafal, nggak. Kalau saya suka apa? Fi'la syai'. Bagaimana ini utopik hadza syai' wa
وأعملها في حواري، في كلامي، وفي مناقشتي ونقاشي وغير ذلك باللغة العربية. nah خلاص. وإن كنت لا أحفظ ولا شيء. Jadi belajar bahasa itu ليس الحفظ وليس الترجمة ولكن كيف تدوق اللغة العربية ذوقا سليما وتستعملها في محاوراتك ومجادلاتك ومناقشاتك ومحادثاتك مع الغير. هذا شيء مهم إن شاء الله. طيب أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.